Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan khotbah persaudipan, pertanyaan ataupun khotbah pada kebaktian rumah tangga, yaitu yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 10. Di mana nats ini merupakan epistel pada Minggu Eksaudi tanggal 21 Mei 2023. Dan tema bagi kita adalah Tuhan mendengar seruan umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kebacakan nats firman ini untuk kita, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari ada seorang pendeta menerima telepon dari seorang ibu yang merupakan jemaatnya dan baru mendaftar di gerejanya. Telepon pun berbunyi dan pendeta mengangkatnya. Salam, selamat siang Ibu. Ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Tanya si pendeta. Begini Pak Pendeta, saya ini selalu khawatir, jawab si ibu. Khawatir kenapa Bu? Kata pendeta. Saya ini seorang janda Pak Pendeta. Anak saya 2 laki-laki, kata si ibu. Terus apa yang ibu khawatirkan? Tanya pendeta lagi. Begini Pak Pendeta, saya khawatir kalau nanti anak saya sudah menikah dan menantu saya tidak sayang pada saya, sedangkan saya mungkin nanti sudah sakit-sakitan. Saya akan ikut siapa ya? Itulah Pak Pendeta di dalam pikiran saya yang selalu membuat saya khawatir, jawab si ibu. Apakah ibu sekarang sakit? Tanya pendeta lagi. Tidak Pendeta, kata si ibu. Jadi ibu sehat? Terus apakah anak ibu sudah punya pacar dan mau menikah? Tanya pendeta lagi. Belum Pak Pendeta, jawab si ibu. Sudah berapa tahunkah umur mereka berdua? Dan di manakah mereka sekarang bekerja? Kata Pak Pendeta. Mereka masih kecil Pak Pendeta. Ini mereka tidur di sebelah saya, jawab si ibu. Ya Tuhan, bagaimana sih ibu ini? Belum apa-apa sudah khawatir. Banyak saja berdoa ya Bu. Yakinlah semua akan baik-baik saja. Tuhan Yesus memberkati ya Bu. Shalom. Pendeta kemudian menutup teleponnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti memang pernah khawatir dan pasti akan mengalami kekhawatiran. Bahkan kita sering seperti si ibu tadi, belum apa-apa sudah khawatir. Kalau hidup kita penuh dengan kekhawatiran, bagaimana mungkin kita menjalani hidup kita dengan tenang? Oleh karena itu, kita perlu mencari solusi atas kekhawatiran hidup kita. Maka dalam khotbah kali ini kita akan temukan solusi tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat 1 Petrus ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya non-Yahudi yang sedang berada di Asia Kecil, lingkungan yang dikuasai oleh budaya non-Kristen. Petrus mengingatkan mereka tentang jaminan kepastian keselamatan kekal di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit bagi mereka.
Namun mereka menghadapi pencobaan. Pencobaan yang mereka hadapi berupa penganiayaan dan penghinaan dari orang-orang non-Kristen waktu itu. Penganiayaan ini mengakibatkan orang-orang percaya menjadi kehilangan, mulai dari kehilangan status dan rasa hormat, kehilangan kedudukan keluarga, kehilangan teman, kehilangan mata pencaharian, dan terakhir kehilangan nyawa mereka sendiri. Hal ini sangat mungkin membuat mereka khawatir akan masa depan mereka. Lalu, apa yang Petrus ajarkan agar mereka tidak khawatir? Yang pertama, tidak meremehkan kuasa Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan pada ayat 6, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudara-saudara, kesadaran akan kuasa Tuhan, akan kekuatan Tuhan, akan membuat kita menjadi lebih tenang. Kesadaran akan hidup kita yang lemah, maka kita akan melihat kuasa Tuhan yang begitu kuat. Itu akan membuat kita menjadi semakin tenang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa tangan Tuhan yang kuat itulah yang menjadi andalan hidup kita di dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan hidup kita. Kekhawatiran memang selalu ada, tetapi ketika kita melihat tangan Tuhan yang kuat dan kita tidak pernah anggap remeh di dalam kuasa Tuhan, maka kita senantiasa bersandar pada kekuatan Tuhan itu sendiri. Kita tidak pernah mau memperlihatkan kekuatan kita dan kepintaran kita, tetapi kita tetap memperlihatkan, menunjukkan bahwa kita rendah di hadapan Tuhan dan kita terus bersandar kepada Tuhan saja. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, menyerukan atau menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dalam ayat 7 dikatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Bahwa memang kita harus sadar, saudara-saudara, dalam kehidupan ini yang namanya penderitaan dan pergumulan tidak ada habisnya. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana kita supaya dapat bertahan menghadapi segala pergumulan yang selalu datang silih berganti. Apabila kerendahan hati menyadarkan kita akan kelemahan kita, maka penyerahan diri menjadikan kita mengenal dan bersandar pada kekuatannya. Dengan demikian, kita menyerukan segala keluh kesah kita kepadanya. Lalu apakah Tuhan akan menjawab jika kita berseru? Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Jadi saudara-saudara, jika kita dengan sungguh-sungguh berseru pada Tuhan, maka pasti akan dijawab oleh Tuhan seruan kita. Allah adalah satu-satunya jawaban atas persoalan dan masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, saudara-saudara, sadar dan berjaga-jagalah. Sadar dan berjaga-jaga harus dilakukan pada saat yang sama dengan bersandar pada kuasa Tuhan. Sebab iblis sangat licik yang selalu memperhatikan kita untuk mencari celah dan kesempatan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Keteguhan iman adalah menjadi senjata kita melawan tipu daya iblis. Dengan tetap memegang iman, maka kita akan tetap diteguhkan, dikuatkan, dan tetap kokoh di setiap kehidupan yang kita jalani. Yang keempat, saudara, bertahan dan setia. Ketika kita merendahkan diri, menemukan kekuatan dalam Tuhan, bersandar padanya, dan sadar dan berjaga-jaga, di sanalah kita menjadi kuat dan kokoh. Ada hubungan langsung antara iman yang kuat dengan kemampuan hidup dalam kemenangan. Ketika iman kita kokoh, kepercayaan kepada Allah tidak goyah, di sanalah kita menyerahkan peperangan kepada Tuhan. Di seluruh Alkitab diperlihatkan bahwa ketika umat Allah berdiri kokoh dalam imannya, Allah hadir turut campur tangan seperti kepada Daniel, Paulus, dan Silas di penjara. Maka lawanlah iblis dan tetap kuat dalam iman. Allah akan hadir dan bertindak untuk kita. Maka jangan menyerah dan menjadi lemah.
Saudara terkasih, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari firman ini. Yaitu yang pertama, hal yang kita khawatirkan mungkin terjadi, tetapi mungkin pula tidak terjadi. Apapun yang terjadi, satu hal yang pasti, Tuhan tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita seorang diri. Dia pasti memelihara kita. Karena itu, berserulah kepada Tuhan setiap saat atas apa yang kita hadapi melalui doa-doa kita. Jika kita berseru, Tuhan akan menjawab. Yang kedua, jangan biarkan si iblis mengambil kesempatan sedikit pun mengganggu kehidupan kita. Sadarlah selalu dan berjaga-jaga dengan setia. Selalulah bersandar pada kekuatan Tuhan yang mampu memperlengkapi kita serta membuat kita menjadi kokoh dalam situasi apapun. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa kami tidak perlu khawatir karena ada Tuhan yang memelihara kami. Maka oleh karena itu, Bapa di surga, biarlah Tuhan kami setiap hidup kami serahkan dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Biarlah Tuhan keteguhan iman kami mampu berperang melawan si iblis dengan kekuatan Tuhan. Tuhan akan berada di tengah-tengah kami. Bapa di surga, kami sadar juga dosa kami kadang-kadang menghambat ketenangan hidup kami sehingga membuat kami menjadi khawatir. Oleh karena itu, ampunilah kami akan dosa kami supaya kami senantiasa layak di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin.